Selamat pagi anak-anak, selamat hari ini, hari baru ya. Oke, Bapak menjelaskan kisi-kisi dan nanti kita akan ke UH kita ya. Oke, mulai hari Senin mendatang kalian ada penilaian tengah semester secara online. Bapak dan guru-guru juga sudah menyiapkan soal-soal dan bentuk ujiannya. Bagi kalian yang belum memahami, silakan masuk ke Google Classroom terbaru yang kemarin kodenya sudah Bapak bagikan untuk masuk ke Google Classroom khusus PTS ya. Kelas 10 IPA, 10 IPS sama saja, mungkin 10 IPS juga sudah dibagikan oleh Bu Nur. Jadi silakan masuk dulu, nanti dari sana kalian akan dihantarkan ke tempat untuk melakukan mengerjakan soal-soal PTS yang mulai hari Senin nanti. PTS akan kalian laksanakan benar-benar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Jadi tolong jangan main-main, kerjakan sesuai jadwal dan langsung dikumpulkan biar semuanya bisa langsung diproses ya, nilai-nilaimu dan sebagainya. Untuk bahasa Indonesia, bagi yang masih merasa memiliki kekurangan pengumpulan tugas, masih Bapak tunggu, silakan dilengkapi di hari-hari ini. Juga untuk yang prakarya ya. Oke, untuk prakarya kisi-kisinya pastinya dari bahan materi bab 1 dan bab 2. Jadi silakan coba latihan-latihan soalnya, cari di internet juga bisa melihat latihan-latihan soal. Untuk bahasa Indonesia, maka itu Bapak sampaikan hari ini ya, bahasa Indonesianya kalian materinya tentang teks eksposisi dan teks hasil observasi. Balik lagi ke bab 1 ya. Ya, teks eksposisi ingat ya, itu bentuknya argumentasi atau uraian pendapat, sementara teks hasil observasi adalah uraian hasil dari sebuah pengamatan. Nah, yang jadi soal satu membaca pemahaman ya, jadi kalian harus bisa memahami apa itu informasi yang ada di dalamnya, lalu kalian juga harus mengerti apa itu teks yang dimaksud, baik itu hasil observasi maupun teks eksposisi. Lalu struktur teksnya, bagian-bagian di teksnya, deskripsi umum, deskripsi bagian, definisi umum, deskripsi bagian, definisi manfaat, dan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dan sebagainya, itu harus kalian ingat-ingat, dan bagian mana-mana saja yang menjadi bagian-bagian itu harus kalian pahami ya. Terus juga materi kebahasaan, yaitu apa itu kelas kata, apa itu frase, apa itu kalimat kompleks, apa itu kalimat simpleks ya. Kalimat kompleks itu kan kalimat yang terdiri dari subjek predikat. Subjek predikatnya ada dua misalnya dalam sebuah kalimat ya, sementara kalimat tunggal cuman ada satu subjek predikat ya. Misalnya Bapak membeli baju, nah itu kan subjeknya cuma Bapak membeli baju. Tapi kalau Bapak membeli baju ketika Ibu sedang pergi ke luar negeri, nah jadi seolah-olah dalam kalimat itu ada Bapak sedang beli baju, ada Ibu pergi ke luar negeri, ada dua subjek, padahal subjeknya memang yang Bapak membeli bajunya. Ketika Ibu pergi ke luar negeri itu masuk dalam perluasan keterangan waktu, tapi dia muncul seolah-olah ada subjek baru. Nah itu masuk yang namanya kalimat kompleks ya, kalimat yang majemuk zaman dulu istilahnya. Oke, itu aja penegasan ulang dari pelajaran Bapak. Kalian sudah mengerjakan LKS bab 1, bab 2. Berarti kalian sudah bisa memahaminya. Silakan belajar lagi. Untuk hari ini UH-nya silakan kalian buka Google Classroom kalian, Google Classroom Bahasa Indonesia ya. Di sana sudah Bapak sematkan sebuah soal. Contoh soalnya itu adalah PTS tahun lalu, PTS 1920, tapi saya menjadikan soal ulangan kalian kerjakan, niscaya soalnya nggak jauh beda dari itu. Dan kalau bentuk soalnya nanti pas hari Senin dan selanjutnya tentang PTS, bentuk soalnya adalah 30 soal pilihan ganda semua ya, tidak ada esai. Tapi kalau yang ulangan hari ini ada esainya, jadi silakan dikerjakan. Ulangan yang hari ini dikerjakan harus dikumpulkan sebelum besok ya. Jadi hari ini harus diselesaikan, harus dikumpulkan. Yang terlambat ya nanti akan ada kategori penilaian tersendiri ya. Oke, itu aja dari Bapak. Belajar, jangan jangan main-main, jangan meremehkan. Silakan dikerjakan. Semua tugas-tugas yang belum terkumpul, yang masih tersisa, silakan dipenuhi biar kalian tidak nanti
kosong rapotnya, karena rapot tengah semester biasanya adalah penilaian murni, dan bila ada yang kosong-kosong akan benar-benar kita tulis kosong ya. Jadi kalau belum kumpulkan tugas apapun itu ya, terutama kelas saya 10 IPA, tugas apapun yang kemarin kamu tertinggal dari setiap guru silakan dipenuhi, karena kalau kamu kosong dan tidak mengerjakan, nilaimu nanti di rapot akan benar-benar ditulis 0 ya, supaya kamu tahu kekurangan kamu. Dan ingat, kamu sudah SMA, bukan anak SMP lagi, walaupun kita belum sekolah formal ya, tapi kamu bukan anak SMP lagi, masuk ke dalam pendidikan yang mulai ke arah andragogik ya, mulai masuk ke pendidikannya semi orang dewasa, walaupun kamu masih masuk ke pendidikan pedagogik, tapi kamu mulai mengarah ke andragogik ya, pendidikan orang dewasa, bukan lagi pendidikan anak-anak. Itu saja dari Bapak, silakan dikerjakan OH hari ini, silakan juga mengumpulkan tugas-tugas yang tertinggal, dan selamat menempuh ujian. Semoga kamu sehat selalu, kita semua jaga kesehatan dan terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir biar kita bisa sekolah dengan normal. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas kamu hari demi hari.